استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه لحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حضره سيدتنا خالدة الكبرى، حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، من حضرتها حسنة إلى حضرتنا البغدة، حضرة الشيخ فوقات الرجيل، حضرة الشيخ سبحان الله، حضرة مهدي أحمد بن سعد، حضرة التقي المعظم محمد بن علي بن عربي، حضرة الشيخ عبد الرحمن سكبي، حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم، حضرة أبو معلى موصل، حضرة أبي عبد الله، حضرة الشيخ رشد المجيد، حضرة الشيخ كشفنا والبين، حضرة الشيخ عبد المجيد، حضرة الشيخ أبو محمد من بني البدر، ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواج وذريتنا من الله ودرجات من جنة الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمهم، ثم الفاتحة أنه يرزقنا العلم النافع والعلم خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام ذلك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلي وعلى نية أن الله ينبغي قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة ابتهام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala wa ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darbi amin. Sallallahu alaihi kitab al-fathur rabbani. Ya Syekh Abdul Jalani kul bi kasbika. Kata beliau bahwasanya makanlah dengan hasil usahamu, ujar beliau. Wala ta'kul bidika, dan janganlah engkau makan dengan hasil menjual agamamu, kata beliau. Dino sama si ditekankan adalah jangan makan dengan hasil menjual agamamu ya sini. Karena disebut agamamu itu tidak diperjualbelikan. Karena agama itu dinyatakan dengan dua kalimat syahadat. Jadi sudah mengucap dua kalimat syahadat, kata beliau, jangan dijual-belikan. Iktasib, kata beliau, bekerjalah, berusahalah, ujar beliau. Wakul, dan makanlah hasilnya. Wawasi minhu ghairaka, setelah makan hasilnya sisihkan sebagiannya untuk orang yang memerlukan, kata beliau. Kalau pada dan kelebihannya harus disisihkan. Jangan belajar beliau menyisihkan tapi dengan berat hati. Hal itu menyisihkan tapi hati terasa berat. Baik dan bisa menyisihkan. Iktisabul mu'minina asbabus siddiqin. Bermula usaha pekerjaan orang beriman itu atba'us siddiqin adalah merupakan tingkatan daripada orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang benar. Karena dengan orang bekerja berusaha itu termasuk adalah benar daripada perbuatannya, benar perbuatannya karena keluar dari apa? Dari titik palunya. Lahir liharfihim, ya Mujasidin, lahir telitilah olehmu bagi pekerjaanmu itu. Illa bil idhofati, karena bahwasanya pekerjaan itu disandarkan ilal fuqara'i wal masakina yatamannawna. Banyak yang orang sedikit, yang orang itu fakir, dan orang miskin yang bercita-cita ingin mengerjakan atau menjadikan atau mencari usaha atau pekerjaan. Jadi engkau sudah untuk mendapat pekerjaan yang ada, engkau untuk mendapat pekerjaan yang ada dan cocok dengan engkau sendiri, maka jangan engkau tinggalkan. Apa saja juga pekerjaan berjual iwak, jual iwak, ada yang berjual sedikit, yang barang lebih sedikit, jual oleh jual tumbak,
Dia untuk membeli waktu. Cocok sih pekerjaannya dengan engkau tadi. Dengan pekerjaan itu sudah engkau tadi tidak membuat engkau sakit kepala, maka teruskanlah menjadi beliau. Maksudnya tadi beliau apa? Maksudnya mengajar di sekolahan jadi engkau cocok tadi dengan engkau pekerjaannya dan tidak membuat kepalamu hibah beban, silakan. Jadi di sini punya tujuan engkau mengajar karena gajinya sedikit, baikkan usaha sedikit. Tapi ada pentingannya. Ya Allah, mau mengajar tadi, mau sholat ikhlas tadi. Misalnya orang menaikkannya juga ada aja tingkatan-tingkatannya. Ada yang situs saiki, ada yang langsung dinaikkan pulau kalau mau. Yalah, ada orang mengajar sekolah tadi langsung dinaikkan pulau, ada semua kita. Isal rahmati ila khalqi yadlubuna bidzalika, karena itulah ujar beliau bahwasanya engkau sudah menyisihkan sesuatu yang ada lebihan tadi, itu merupakan apa? Isal rahmati, menyampaikan rahmat kasih sayang ila khalqi, kepada semua makhluk. Yadlubuna bidzalika, tidak lain tujuannya adalah mencari ridha haqqi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbati, dan keridhaan daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'u qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian telah mendengar perkataan atau hadis Nabi, an-nasu ayyalullahi azza wa jalla. Hadis Nabi bermula manusia itu jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tanggungan jaminan berarti harus ada usahanya. Jangan mengharap usahanya menjadi jaminan, berarti ada usahanya, ada pekerjaannya. Maksudnya ada pekerjaannya berarti Allah Ta'ala menjamin. Wa habbun nasi ilallah, dan paling disukai manusia di sisi Allah Ta'ala azza wa jalla, anfa'uhum, lebih bermanfaat dari mereka, li'iyalihi, bagi ada orang yang ditanggungnya, ada orang yang dijaminnya. Di sini dalam rumah tadi siapa yang menjaminnya, menanggungnya, itu yang manusia yang lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulang punggung dalam keluarga ini. Kenapa dicintai Allah Ta'ala? Sama pekerjaannya seperti ibadah. Awliyallahi, bermula awliya Allah Ta'ala itu, kata beliau, bil iadobati, jikalau dinisbahkan ilal khalqi, kepada makhluk, summun, bermula mereka itu adalah summun, bisu, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Artinya maksudnya apa? Aulia Allah Ta'ala itu, jikalau mereka di hadapan makhluk, mereka tidak lagi mendengar atau melihat keadaan makhluk yang bermacam-macam. Kepada aulia Allah Ta'ala, idza qulubat qulubuhum, apabila telah dekat oleh hati-hati mereka aulia Allah Ta'ala itu, minal haqqi azza wa jalla, kepada dari Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una, tidaklah mereka mendengarkan, min ghairihi, daripada keluhan-keluhan para makhluk, wala yusiruna ghairahu, dan tidaklah mereka melihat mata hati mereka selain kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala tadi, artinya mereka tidaklah lalai, tidaklah terlena. Yubihu al-qurbat, yang mereka itu sewaktu-waktu adalah al-qurbat, bisa mendekatkan diri, berdekat kepada Allah Ta'ala kapanpun mereka minta pada Allah.
Tabasyahul haibatu, meliputi akan mereka awliya Allah Ta'ala itu segala macam wibawa. Wa tufiduhum al-mahabbatu, dan memberi faedah akan mereka oleh kecintaan inda mahbubihim, di sisi orang yang mencintai mereka awliya Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita lihat ada daripada makhluk tadi yang mencintai para awliya Allah Ta'ala. Ada juga sebagian yang membencinya, ada sebagian yang menyembelihnya. Tapi bagi para awliya Allah Ta'ala itu kadang dimasukkan dalam hati mereka, dianggap angin lalu aja. Karena ujar mereka yang menyembelih bisa diambil, bisa dia untungnya uyur sarungan. Fa'un bainal jalali wal jamali, mereka awliya Allah Ta'ala itu kata syauqul jalali, pandangan mereka kepada Allah Ta'ala antara jalal dan jamal. La yamiluna yaminan, tidaklah mereka menoleh kanan dan kiri. Kalau kita masih menoleh kanan dan kiri, kita masih senang dengan was-was dunia tadi. Tapi baru para awliya Allah Ta'ala tidak terganggu lagi oleh was-was dunia. Lahum amamun, bagi mereka punya hadapan, bila warain, tapi tidak punya belakangnya. Kalau kita masih punya belakangnya, pada awliya Allah Ta'ala tetap ke depan pandangan mereka tadi. Yukhdimuhumul insu, yang menjadi khadam bagi mereka al-insu oleh manusia. Jadi ada awliya Allah Ta'ala tadi mereka ada yang dari manusia menjadi khadamnya, karena mereka sudah tidak memandang belakang lagi, mukanya aja. Wal jinnu, ada yang menjadi khadam para awliya Allah Ta'ala itu al jinnu, dari bangsa jin. Wal malaku, dan ada yang mendekat kepada awliya Allah Ta'ala itu al malaku, oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala. Sama kayak para nabi juga. Para nabi juga saja berada, malaikat-malaikat ada yang mengawalinya. Wa anwa'ul makhluqati, dan semua makhluk, jenis-jenis makhluk, yukhdimuhum, menjadi pelayan bagi awliya Allah Ta'ala itu al-hukmu wal ilmu, karena mereka jalan hukumnya, artinya menjalankan hukum dan menjalankan ilmu dan amalnya para awliya Allah Ta'ala. Yughdihim al-fadla, memberikannya akan mereka oleh para awliya Allah Ta'ala itu akan karunia Allah Ta'ala. Jadi kita lihat seakan-akan mereka itu dia jarang makan, tapi mereka ada kelaparan kepada awliya Allah Ta'ala. Datang dilihat daripada kemuliaannya, jarang makan tapi orangnya sehat saja, itulah Allah Ta'ala memberikan makanan lawan mereka akan karunia-Nya. Karunia itu dia apa? Dengan amalan-amalan mereka yang menjadi makanan, dengan bilik-bilik mereka yang menjadi makanan, sehingga mereka kenyang. Kalau kita kata awal makan kanyang lawan berita, kanyang lawan nasi baik, kita kalau kanyang lawan nasi lawan wadai 3 biji, 5 biji, 10 biji, 20 biji, semua nasi lawan wadai pulang. Awliya Allah Ta'ala dalam amaliyah bilik-bilik mereka dan tarbiyah mereka dan juga riyadhah mereka membuat mereka kenyang. Lihat mereka tak makan tapi yang mereka sehat-sehat saja. Gantiannya menjadi darah daging, jadi awam. Wa yubihim al-unsuf, dan membuat tenang oleh mereka al-unsuf, oleh merasa jinak. Walaupun awliya Allah Ta'ala tadi tidak suka dengan apa, dengan keramaian, tapi dengan sendirinya mereka tadi senang, tenang. Kapan-kapan saja mereka senyum, artinya apa? Tenang dan
senyum tadi. Melihat sesuatu kejadian mereka senyum aja. Melihat sesuatu musibah, melihat bencana aulia Allah Ta'ala mereka senyum aja. Senyuman mereka lah baik. Kalau kita bakalan musibah, kita sedih. Apa sedihnya? Segala pekerjaan balai. Karena musibah, jadi kita jalan banjir misalnya. Akan membuat kita sedih, membuat kita kada tenang. Berarti sebagai bagaru payu memutih atau obat payu apa obat getalan obat melecet payu. Jadi ada hikmahnya juga. Kalau obat nafasnya sunyi, ini menjadi payu. Min ta'ami fadhihi ya'kulun, dari makanan karunia Allah Ta'ala, ya'kulun para awliya Allah Ta'ala mereka makan. Makanya lihat makannya sehari sekali gitu. Lihat makan mereka 2-3 supan aja kenyang. Kenapa? Nang selain dari tadi itu menjadi dari mereka. Ada nang sesupan aja kenyang. Wa min syarabi unsihi yashrabun, dari minuman pada saat tenangnya mereka yashrabun, merasa hilang dahaga. Jadi ketenangan aulia Allah Ta'ala mereka tenang itu membuat mereka hilang haus dahaga. Indahum syughulun, di sisi mereka banyak syughulun, kesibukan anti simahi kalami qalbi, dari mendengar perkataan semua makhluk. Datang makhluk kepada aulia Allah Ta'ala, ada yang mengisahkan ini, ada yang mengisahkan itu, ada yang mengadukan nasib. Macam mereka mendengar tadi bahum biwadi wal khalqul biwadi ya'muruna al khalqa bi amrillah. Kadang mereka menasihati dengan makhluk datang dari daripada aulia Allah Ta'ala. Yang pertama, kalian dulu ya'muruna al khalqa, mengerjakan apa yang diperintahkan bi amrillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jadi mereka nangka itu mengalokasi, tapi dihadapi mereka oleh wajah nang senyum. Wa yanhauna binahyihi, karena mereka itu niatan pengganti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi, sahabat, kemudian Nabi tabi'in, kemudian Nabi sallallahu alaihi, kemudian para wali Allah Ta'ala. Umur warisu, mereka lah mewaris alal haqiqati, yang sebenarnya, yang hakikatnya. Syukuruhum rabbul khalqi ila babil haqqi azza wa jalla. Sibuknya mereka aulia Allah Ta'ala itu mengembalikan keadaan makhluk kepada pintunya Allah Ta'ala. Pada makhluk maka ini, pada aulia Allah Ta'ala mereka mengembalikan, membisai Allah Ta'ala. Maksud membisai itu apa? Wahai Allah, ya Malik, ya si wali tadi, makhluk ini keadaan yang kayak ini, bagus apa keadaan mereka, tapi kita tidak tahu lawan sini. Tiap hari mereka membagusi keadaan si makhluk kepada pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak kada tahu, kita berkaitan dengan kehidupan lawan sini. Berapa jasa sidin tiap hari mendoakan membaikkan keadaan si makhluk tadi, sedangkan jasanya lawan sini kada dikirimi. Yarkabuna hujjatahu alaihim yuqiuna al-asya' fi mawaqiha, mereka itu meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya, artinya meletakkan senyaman sesuatu makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tuna kulla bi fadlin fallah. Ya abidul khalqi, menjadi Syekh Muhammad Jalani, wahai yang menjadi hamba makhluk.
ya amil khalqi wal asbabi nasiyah, dan wahai orang yang sebab lupa. Dan lupa dengan siapa? Nasiyah ilhaqi azza wa jalla, wahai orang yang menjadi budak makhluk dan orang yang selalu lupa akan Allah Ta'ala Al-Khaliq dan Pencipta. Turidu ayyaqa'a biyadika, engkau itu ingin sesuatu terjadi di tanganmu dengan cepat. Hada ma'anta fihi la karamata laka, sedangkan engkau tidak ada daripadanya itu kelebihan bagi engkau dan tidak ada kemuliaan. Kita di sini hendak tiap hari itu sesuatu di tangan kita itu anak cepat dapatnya. Sedangkan kita di sini tadi tidak ada kelebihan pun tidak ada, kemuliaan pun tidak ada. Asli oleh karena itu berserah dirilah oleh thumma kemudian bertaubatlah. Kemudian setelah bertobat, thumma ta'allam, kemudian belajarlah. Setelah belajar, wa'amal dan beramalah. Wa akhlis, setelah beramal dan ikhlaslah. Jadi kemudian bila kita menjadi makhluk yang lupa sini, lupa kepada Allah, lupa kepada perintahnya, hendaklah kita bertaubat, beristighfar sini. Setelah bertaubat, beristighfar, belajar di sini. Setelah belajar, mengamalkan pulang. Setelah mengamalkan, gawi dengan ikhlas pulang ke situ. Wa akhlis, wa illa fala ta'di. Jika tidak seperti itu di sini, maka engkau tidak akan mendapatkan petunjuk yang baik. Kata beliau, ma baini wa bainaka adawatun. Aku Syaikhul Jilani memadai nafai ini, bukannya aku itu mengulang permusuhan lawan engkau dan antara aku sedikit ada. Aku itu sih memadai ini sedikit karena aku itu sedikit pernah menggawi nafai juga dahulunya. Anni aqulul haqqa wa la uhabika, karena bahwasanya aku mengatakan yang hak kata beliau, fi dinillah, pada urusan agama Allah Ta'ala. Nah, masalah urusan agama Allah Ta'ala ini berat kata beliau, banyak nang ke kanannya, banyak nang ke kirinya beliau. Jadi situ beliau itu memadai akan aja, sudah memadai akan di sini tapi terserah aja. Dan beliau itu memadai, bilanya menerima, alhamdulillah. Beliau akan menerima, ya sudah itu ya. Ila dhahara minni ilaika kalamun faqulhu min Allah. Apabila muncul dari perkataanku ini, kata beliau, nambai faqulhu, maka ambillah, karena itu min Allah azza wa jalla, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sini yang baik tadi disuruh sini belajar, bertaubat, sini beramal dengan ikhlas. Kata sini yang baik, fa innahu huwal ladzi antaqani bihi, maka sesungguhnya dialah yang perkataan yang baik dari Allah Ta'ala yang sudah menuturkan dengan diriku, kata beliau. Idza dakhalta alayya fadkhul muliyana, apabila engkau sudah menerima nasihatku, kata beliau tadi, dan masuk ke dalam nasihatku, fadkhul muliyana, maka lepaskanlah semua daripada apa yang engkau miliki dari kesenanganmu. Ya muridu suhbati wal intifa fi halati, wahai muridku, wahai anakku, kata beliau, berkawan dengan aku itu dan mengambil manfaat dengan aku itu, laisa fiha khalqun, adalah bukan saja dengan makhluk. Artinya makhluk itu menyebabkan aku sih, wala dunia wani, atau rela melepaskan dunia atau kesenangannya. Di sini mengesahkan atau sini pada ayat ini artinya wani melepaskan kesenangan dunia dan isinya. Kalau kita menakwa lagi melepaskan
senang dunia dan isinya masih kita masih ramai dari kita ya. Masih ramai dan masih suka. Dunia sudah dunia itu ada suka lagi atau masih kawan melepasnya. Berarti kawan sih berteman lawan aku. Tapi kita ini jauh banget. Kenapa kita jauh banget? Ya dari pakaian kita masih ketujuan baik-baik, masih ketujuan larang-larang. Melihat kita punya kita miliki masih ketujuan mahal-mahal. Allah Azza wa Jalla takallama wa kallamahu, di antara ujar beliau bahwasanya yang termasuk daripada adalah orang yang dapat mahabbatullah, yang mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Kallama Musa alaihissalam, yang dahulunya pernah Nabi Musa bertakallum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa kallamahu, dialah dan Allah Ta'ala yang juga membalas pembicaraan Nabi Musa. La makhlukat, tidak ada makhluk yang lain yang mendengar. Di bukit apa? Di bukit Tursina. Tapi Nabi Musa tidak selesai mendengar perkataan Allah Ta'ala, beliau pingsan atau siup. Wa kallama nabiyuna Muhammadan, dan Allah Ta'ala juga membicarai Nabi kita Nabi Muhammad bila wasitatin, dengan tanpa perantara apa? Hadzal Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an. Mahabbatullah kita Allah kepada Nabi kita Muhammad dengan apa? Adanya Al-Qur'an. Hablullahil matin, ikatan tali Allah Ta'ala yang kuat, itu Al-Qur'an. Anzalahu Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril minas sama, dari langitnya Allah. La yajuz ingkar dzalika, karena Al-Quran tidak boleh diingkari isinya, karena semua isinya mukjizat Nabi. Bila ada satu ayat yang ingkar, tidak percaya dengan Al-Quran tadi, maka kita sudah kafir atau kufur. Bahaya tidak percaya dengan Al-Quran. Ujian Al-Quran misalnya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Segala yang muncul di bumi ini, kerusakannya tidaklah terjadi akibat tangan manusia sendiri. Terus harus percaya. Kenapa sebabnya membuat kerusakan? Pasti tangan manusia juga. Ada mungkin Allah Ta'ala menurunkan musibahnya, punya ada sebabnya. Pasti ada sebabnya, ulah tangan manusia. Karena disalahkan Allah Ta'ala itu murka ya. Karena Allah Ta'ala murka, lalu menurunkan bala. Salah makanya. Orang sakit ya. Kita suatu sakit, foto sakit, foto ada sakit. Karena ada sebabnya, karena Allah Ta'ala menurunkan. Ulang tangan kita serongan, ulang kita serongan, lalu terjadi berbagai macam kejadian. Uqiyya an Amirul Mukminin al-Muqtasim billah, zaman Abbasiyah ada seorang khalifah yang bernama Al-Muqtasim billah, annahu qala waqtu hudurihi wafatihi, bahwasanya berkata waktu tiba wafat Amirul Mukminin Muqtasim billah, wallahi demi Allah jalla, inni taibun, bahwasanya aku itu bertaubat ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, bima fa'altu, dengan apa yang aku lakukan, fi haqqi Ahmad ibni Hanbal, pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dahulunya zaman Muqtasim billah ini mempersoalkan masalah Al-Quran,
Waktu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kata beliau Al-Quran itu adalah kalamullah dan mukjizatnya Nabi. Kalau kata Mu'tazilah Quran itu makhluk. Lalu karena tidak sependapat dengan Khalifah Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hanbal di penjara beberapa tahun lawasnya. Basuh di penjara, sudah dibebaskan. Waktu itu pada lawas Mu'tazilah ini menjelang wafatnya berubah wajah. Karena apa? Hendak membawa Nabi sul khotimah. Kalau bertaubat, ma'amuni ma taqallatu min amri syai'an. Aku tidak mau lagi kata Mu'tazilah bahwasanya mengatakan Quran itu makhluk. Lalu bertaubat Imam Ahmad bin Hanbal dan mendatangi kepada Mu'tazilah dengan apa? Dengan memaafkan daripada perbuatan si Al-Mu'tazilah. Setelah dipenjara Imam Ahmad bin Hanbal datang lagi anak wafatnya waktu meninggalnya si Al-Mu'tazilah bertaubat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebabnya tadi adalah kecintaan Allah Ta'ala dengan Rasulnya dengan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Ya miskin, wahai orang miskin, ya Syekh Qadir Jilani, jangan kalau kalah tinggalkanlah sesuatu yang engkau katakan itu dan tidak ada manfaatnya, malayan farqa. Lianna az-zuhda kullahu fisrul amal. Utruki ta'assuba, tinggalkanlah sikap fanatis terhadap madhab. Artinya fanatis itu fanatik terhadap madhab. Fanatik itu maksudnya apa? Membedakan madhab dengan madhab yang lain. Artinya madhabnya paling bagus. Kan semua madhab itu baik, terutama madhab Imam Naham. Jadi janganlah mencari fanatis terhadap madhab. Artinya madhab Imam Ahmad itu pada bujur, madhab Imam Malik pada bujur, madhab Imam Hanafi pada bujur, yang bujur madhab Imam Syafi'i jangan. Karena orang di dunia ini macam-macam madhabnya, asal jangan madhab Wahabinya. Madhab Wahabi tidak diakui, inilah. Ada mengakui madhab Wahabi, ada tuh madhab nampak saja yang dipakai. Kalau kita kan Indonesia memakai kebanyakan madhab Syafi'i. Kalau India kebanyakannya madhab Hanafi. Kalau daerah Afrika madhab dan Mekah madhab Maliki. Imam Ahmad daerah Asia. Sudah jelas. Tapi jangan fanatis dan fanatik. Sama aja bujur semua. Ada masalahnya. Wastagil bisyai'in yanfa'uka, dan sibukkanlah diri dengan sesuatu yang bermanfaat bagi di dunia, baik duniamu wal akhirati, dan akhiratmu. Jadi kita sibuk dunia boleh, tapi yang bermanfaat. Apa contoh yang bermanfaat? Sibuk di dunia tadi, mencari usaha, kemudian apa? Mendapat hasilnya, rasa dinikmati. Nah itu tadi yang bermanfaat. Jangan misalnya mencari yang ada manfaat di dunia sampai membuang-buang waktu, sampai membuang-buang umur. Banyak umur masa dunia manfaatnya ada.
wal akhirati dan cipukanlah diri dari sesuatu yang membawa kepada akhirat. Apa? Membawa akhirat. Nah, baca amalia, baca surah ini rutin, baca itu urusan apa untuk urusan akhiratnya. Karena dibaca itu dengan membelakan kena, nang secara zahir itu membelakan, membaca tadi, wid nang dibaca membelakan dirinya kena. Izin yang dibaca membelakan dirinya, lain-lain macam-macam. Sallallahu an qaribin khabaruka, maka engkau akan melihat tidak lama lagi kabar engkau atau kondisi engkau. Engkau itu tidak lama lagi sih akan meninggal. Katanya di dunia ke arah haram, dunia ke arah haram saja. Di sini kata bahasa kita meninggal juga. An qaribin wa tadkuru kalami sawfa tarwahid dan tu'ani walis ala rasika qudam. Tidak ada di kepalamu itu topi bagian yang bisa menahan dirimu untuk apa? Untuk al-maut, kematian. Adakah diri kita di kepala besi topi bagian menangkal malakul maut untuk mencabut rohnya? Ada tak? Yatim mengapa beliau yutim alaihi minal jarohat. Kita itu punya lupa sudah banyak, maka lupa kita disempurnakan dengan apa? Dengan pekerjaan kita yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita punya lupa yang bukan lupa zahir, lupa yang kita punya itu banyak lupa di dalam, termasuk kekurangan lupa, termasuk daripada kesempitan hidup lupa di sini juga. Termasuk lagi apalagi pikiran yang bimbang atau lagi pikiran yang banyak, termasuk lupa di sini. Farid qalbaka, maka kosongkanlah hatimu min humumi dunia, dari huru-hara dunia tadi. Misalnya kita ada masalah dunia, jangan dimasukkan dalam hati, dimasukkan ke pikiran biasa aja. Karena yang dimasukkan ke pikiran biasa aja hilang seketika. Bila dimasukkan dalam hati dan beliau akan merikit dan tidak mau hilang, karena kapan-kapan teringat pula. Karena sewaktu-waktu teringat pulang, kenapa ada yang masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran aja, karena hilangnya bagi kita. Karena kan pada waktu membaca itu, pada waktu sendirian teringat pulang. Ya, manusia itu punya memorinya, bisa mengingat-ingat kembali. Ya, ada yang ingat benar, ada yang kada ingat benar. Nah, ingat benar ini bahaya, karena sewaktu sendirian ingat pula kejadian. Fa'innaka ma'khudun minka, maka semuanya engkau juga akan diambil roh engkau an qaribin, di waktu dekat. La tatlub aisha fi bal aisi, janganlah mencari kehidupan yang bernyaman-nyaman biha, pada kehidupan dunia tadi. Artinya sedang-sedang aja. Bima yang kamu biadika, pada apa yang terjadi terletak dengan tanganmu. Bila kita sudah mendapatkan kehidupan dengan tangan kita, maka terimalah dengan baik. Maksudnya tidak menuntut kehidupan yang bernyaman-nyaman. Oleh Nabi, menjadi Nabi kita, al-aisyu aisyul akhir, bermula kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Benarnya kita kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal, yang salawasan. Sudah di akhirat kita tidak ada lagi kehidupan sesudahnya. Sudah di surga kita salawasan. Di surga berapa abad namanya, seterusnya yang kekal abadi. Ada lagi nanti kuburan kita di surga itu ada umur panjang semua. Habis alam yang terakhir, yaitu alam akhirat,
setelah akhirat menunggu ya surga dan neraka. Nggak surga dan neraka nggak ada lagi. Situ aja salawasan. Nang dalam neraka salawasan. Nang dalam surga salawasan. Apakah pulang di dalamnya? Ada pulang. Qasir amalaka, pendekkan. Artinya pendekkan, kurangilah angan-anganmu yang tidak baik. Jadi angan-anganmu tidak baik, pendekkan. Mahayal yang tidak baik, pendekkan, kurangi. Wa qad ja'a az-zuhdu bidunya. Di sini kurangi angan-angan, hayalan-hayalan yang tidak bermanfaat. Dikurangi. Tapi menghayal boleh aja, tapi menghayal yang bisa terjadi ya, yang kadang terjadi jangan ditambah-tambahin, kurangi aja. Karena manusia itu sewaktu bisa menghayal. Kita itu sewaktu bisa menghayal, kabina waktu sendirian. Waktu sendirian, waktu apa aja duduk bisa nahan ya. Ambil sudah waktu mahayal dan macam-macam. Kayak kalau jadi orang subilah, kalau sudah uyuh, baru waktu sendirian pasti kena ada nahan ya. Kadang dia aku suruh mahayal, karena mungkin masih ada mahayalnya ya. Ada apa manusia itu orang mahayal, masih ada mahayal. Kadang dia aku dibersih dengan harus lainnya. Harapan min zumlati ubadillahi ta'ala ya'bihi talabu ma lam yuqsam lahu. Termasuk Nabi kita nang sekumpulan akibat nang datang dari Allah Ta'ala kepada siapa mencari sesuatu yang tidak pernah dibagikan baginya. Artinya Allah Ta'ala berikan ini lawan kita. Jangan mencari nang sebelum atau nang sesudah itu. Nang sudah datang lawan kita, itulah nang menjadi faedah lawan kita. Nang menjadi akibat kayaknya nang ada baik. Mencari nang sesuatu yang tidak diberikan Allah Ta'ala kita. Banyak lagi yang kita ada cocok situ, kemudian mencari sebenarnya apa itu juga ada kawan juga ya boleh kita semuanya ya boleh la tasuka minal khalqi ila khalqi minal khalqi ila khalqi. Dan saya dimudahkan Allah Ta'ala rezeki dan doa Allah Ta'ala kita dikasih sama khotimah dijauhkan dari surga, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga bebas bersama Rasulullah SAW, dan kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menziarah Muhammad dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.